Assalamualaikum, balik lagi di rekap alur cerita film bareng Mamang di sini. Karena cukup banyak yang mau dilanjutin ke Mata Batin 2, akhirnya Mamang memutuskan untuk bikin videonya. Sebelum video ini dimulai, pastiin dulu kalau kalian udah nonton Mata Batin yang pertamanya. Yang belum nonton, bisa langsung aja cek videonya. Dan buat yang udah nonton, kuy, hayu, meluncur. Teror Mirah si hantu berpunggung bolong masih berlanjut. Sudah 1 tahun Mirah meneror Alia dan Abel. Alia dan Abel pun sudah melakukan berbagai cara untuk mengetahui maksud dari Mirah. Namun sayangnya mereka belum mendapatkan petunjuk apapun. Dan sangat disayangkan sekali, di bagian awal film ini Abel sudah ditemukan tewas terbunuh oleh Mirah. Dan Alia sangat marah kepada Mirah. Alia pun melihat ada sebuah kalung di sakunya Abel. Ketika disentuh, tiba-tiba saja ia mendapatkan penglihatan sebuah rumah yang entah di mana. Alia pun yakin mungkin saja rumah tersebut ada hubungannya dengan kematian Abel. Sudah berbulan-bulan Alia mencari tahu di mana letak rumah tersebut, namun hasilnya masih nihil. Bu Windu pun mengatakan jika sekarang Alia memiliki sebuah ilmu yang bernama psikometri. Ilmu tersebut mampu melihat sejarah dari suatu objek dengan hanya menyentuhnya saja. Alia pun memutuskan untuk melanjutkan hidupnya dengan tinggal di panti asuhan, karena panti asuhan merupakan tempat yang paling tepat untuknya sekarang, yaitu tempat seseorang yang sudah tidak memiliki keluarga. Bu Windu pun mendukung pilihan Alia. Bu Windu menyarankan agar Alia bekerja sosial menjadi relawan saja di panti asuhan tersebut sambil mencari jati diri. Akhirnya Alia berangkat, dan sesampainya ia disambut oleh Pak Fadli dan Bu Laksmi yang merupakan pemilik panti asuhan tersebut. Di dalam panti terdapat 16 orang anak perempuan, dan Alia melihat ada seorang anak perempuan yang bernama Nadia yang sedang menggambar. Bu Laksmi mengatakan jika Nadia orangnya penyendiri dan sering merasa ketakutan. Alia pun melihat buku Nadia yang jatuh tadi dan terlihat banyak gambar-gambar makhluk halus yang sangat menyeramkan. Malam harinya, Alia mencoba mendekati Nadia dan mengatakan jika Nadia sangat mirip seperti adiknya Abel. Ia memiliki mata batin yang terbuka, yang pada akhirnya Nadia pun bisa mulai terbuka kepada Alia. Nadia menjelaskan jika ia memiliki mata batin terbuka sejak ia masih kecil. Ia juga sering mendengarkan suara-suara dari dinding panti asuhan ini. Suara-suara tersebut adalah, "Tolong bebaskan aku." Pada jam 12 malam, Alia melihat Nadia sedang mendengarkan sesuatu. Nadia mendengar suara-suara lagi yang mengatakan, "Aku terkurung. Aku hanya ingin pergi ke alamku." Alia pun mencoba mendengarkan suara lagi dengan gelas sebagai mediumnya. Mereka mendapatkan petunjuk jika arwah yang meminta tolong tersebut berada di ruangan di belakang rumah panti. Dengan gerak cepat mereka pun segera menuju ke sana. Ternyata terdapat sebuah kamar rahasia di balik rak buku tersebut. Mereka telah melakukan kesalahan besar. Seharusnya mereka tak boleh mendekati dan membuka kamar tersebut. Setelah kejadian itu, teror pun menghantui anak-anak panti. Malika, lepasin! Malika, kalau Malika mau minum obat nanti Kak Alia kasih hadiah deh.
Alia kebingungan mengapa arwah tersebut masih belum pergi ke alamnya, sehingga Alia dan Nadia segera melakukan ritual agar bisa berkomunikasi dengan arwah tersebut. Arwah itu pun menjelaskan jika dulu ia juga tinggal di panti ini. Alia bertanya apa sebenarnya yang diinginkan oleh arwah tersebut. Ia pun menjawab kebenaran. Dan setelah itu arwah tersebut pun menghilang. Di sisi lain Bu Laksmi mulai diteror. Ayah? Dan terdapat tulisan tante dari arwah tersebut. Bu Laksmi segera berlari dan mengatakan kepada Pak Fadli jika Dharma ada di sini. Dharma ada di sini. Pak Fadli pun tidak bisa keluar dan semua anak panti pun segera berkumpul karena ketakutan. Pak Fadli dan Bu Laksmi segera menuju ruangan belakang panti dan mereka sangat terkejut ketika melihat kamar tersebut telah terbuka. Pak Fadli memarahi Alia dan Nadia dan mengatakan jika mereka telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Namun Alia membantah dan mengatakan mengapa Pak Fadli mengurung arwah tersebut sehingga arwah itu tidak bisa pulang ke alamnya. Bu Laksmi pun mulai menjelaskan jika arwah tersebut merupakan keponakannya yang bernama Dharma. Dharma merupakan anak dari adiknya. Suatu ketika pada 3 tahun yang lalu, Dharma dan ibunya ditemukan tewas di panti. Mereka tewas akibat maling. Tapi arwah Dharma tidak mau pulang ke alamnya dan terus-menerus mengganggunya dan mengganggu Pak Fadli. Sehingga Pak Fadli yang memiliki mata batin segera mengurung arwah Dharma di dalam kamar tersebut. Alia mengatakan jika Dharma telah memberitahunya bahwa ada kebenaran yang harus diungkapkan. Alia pun memakai ilmu psikometrinya untuk mengungkapkan kebenaran tersebut. Ketika memegang gamelan mainan milik Dharma, tiba-tiba Alia mendapatkan penglihatan. Alia melihat Dharma sedang bermain dan melihat ibunya sedang menulis surat. Ternyata isi dari surat tersebut mengatakan jika Dharma merupakan anak hasil dari hubungannya dengan Pak Fadli. Dan ia ingin Pak Fadli jujur kepada istrinya Laksmi dan juga ingin mengakui jika Dharma adalah anaknya. Surat tersebut pun disimpan di dalam laci meja. Alia segera memberikan suratnya kepada Bu Laksmi. Itu tulisan adikku, Mira. Alia pun sangat terkejut ketika Bu Laksmi mengatakan jika adiknya tersebut bernama Mira. Dan Alia semakin yakin jika kematian Abel pasti ada hubungannya dengan rumah panti ini. Setelah beberapa saat, teror pun datang kembali. Ternyata kebenaran yang harus diungkapkan lebih dari satu. Pak Fadli pun dirasuki oleh arwah Dharma dan mencoba untuk membunuh dirinya sendiri. Alia berusaha menahan Pak Fadli dan segera mengikatnya. Setelah itu, Alia segera menghubungi Bu Windu untuk meminta bantuan. Saat Bu Windu masih di perjalanan, Alia segera meminta bantuan Nadia untuk melihat lebih jelas kebenaran-kebenaran yang belum terungkap lagi melalui bakat gambar yang dimiliki oleh Nadia. Nadia pun mulai melihat jika dulu Dharma melihat surat tulisan ibunya. Dharma pun melihat perdebatan antara ibunya dan Pak Fadli. Pak Fadli yang tak mau kehilangan Bu Laksmi pun langsung membunuh Mirah dengan menusuk punggungnya hingga bolong. Dan dengan kejamnya, Pak Fadli pun membunuh Dharma dengan sangat keji. Pak Fadli mengambil kalung milik Mirah dan memberantakan seisi rumah serta mengambil perhiasan-perhiasan milik Laksmi agar Laksmi percaya jika ada maling yang masuk ke rumah tersebut dan membunuh Mirah dan Dharma. Perhiasan-perhiasan milik Bu Laksmi dan kalung milik Mirah pun dikubur di halaman rumah tersebut. Semua kejadian-kejadian tersebut telah Nadia deskripsikan dalam bentuk gambar. Bu Laksmi pun sangat tak percaya jika Pak Fadli bisa sekejam ini. Tiba-tiba saja Pak Fadli bebas dari ikatannya dan mencoba untuk membunuh dirinya lagi. Saat sedang ditahan, tiba-tiba saja Pak Fadli menusuk perut Nadia hingga mengeluarkan banyak darah. Tak lama dari itu Bu Windu pun datang dan langsung mengikat Pak Fadli menggunakan kalung jimat sehingga arwah Dharma menjadi lemah. Bu Windu segera melakukan pengusiran arwah yaitu astral projection Rogo Sukmo.
Namun saat akan melakukan ritual, Alia terpengaruhi oleh bisikan iblis Dharma dan tanpa sengaja melihat matanya yang mengakibatkan Alia ikut terbawa ke alam jahat. Di alam jahat, Alia melihat Pak Fadli sedang disiksa oleh Dharma dan ia mendapatkan penglihatan dari Dharma jika ternyata selama ini Abel berusaha mencari tahu maksud dari Mira dengan memainkan papan Ouija. Abel mendapatkan informasi berupa kata-kata, "Bebas anakku," dan "tenang pergi." Kemudian Abel mendapatkan petunjuk, yaitu menggali dan membawa perhiasan-perhiasan yang sudah dikubur Pak Fadli yang berguna sebagai bukti dan ancaman agar Pak Fadli segera mengaku jika telah membunuh Mirah dan Dharma. Pak Fadli pun marah dan melarang Abel untuk datang lagi ke rumahnya. Dan kebetulan kalung milik Mirah jatuh sehingga Abel pun membawanya ke rumah. Dan disinilah terdapat sebuah kebenaran lagi yang ternyata yang membunuh Abel itu bukan Mirah, melainkan Pak Fadli. Pak Fadli sangat takut jika rahasianya terbongkar sehingga langsung membunuh Abel. Dan Mirah mencoba untuk menyelamatkan Abel, namun hal itu tidak berhasil. Setelah itu, Dharma pun mengatakan, apakah masih layak jika Pak Fadli masih hidup? Dan mengatakan jika Alia juga sangat berhak untuk marah kepada Pak Fadli dan mengajak Alia untuk selama-lamanya menyiksa Pak Fadli. Alia pun tergoda oleh bisikan iblis Dharma, sehingga Alia dan Pak Fadli pun terjebak di alam jahat. Bu Windu mengatakan jika Alia dan Pak Fadli harus segera dijemput, karena jika terlalu lama di alam jahat, bisa-bisa mereka akan mati. Sama seperti di film Mata Batin 1, untuk menjemput orang yang berada di alam jahat harus dijemput oleh 2 orang lagi, yaitu orang normal yang memiliki mata batin dan orang yang telah meninggal. Bu Windu pun membuka mata batin Bu Laksmi, dan Bu Laksmi akan diantarkan oleh arwahnya Nadia yang ternyata Nadia sudah tewas karena kehabisan banyak darah. Dan seperti biasa, Bu Windu akan menjaga portal agar tidak ada makhluk halus yang masuk ke alam dunia. Dengan penuh tantangan, mereka pun mulai mencari Alia dan Pak Fadli. Setelah ditemukan, Alia tak mau pulang karena terlanjur dendam kepada Pak Fadli. Tiba-tiba saja Abel pun datang, karena yang di alam baik bisa melihat ke alam yang jahat, tetapi yang di alam jahat tidak bisa melihat ke alam yang baik. Abel pun memaafkan Pak Fadli dan mengatakan jika ia sudah ikhlas, dan semua ini sudah menjadi takdirnya. Alia pun harus bisa memaafkan Pak Fadli, karena jika Alia ingin balas dendam, apa bedanya Alia dengan Pak Fadli? Yang pada akhirnya Alia pun memaafkan Pak Fadli. Abel mengatakan jika masih banyak orang yang membutuhkan Nadia, sehingga Abel memberikan sedikit kekuatan kepada Nadia, yang pada akhirnya ia diberikan kesempatan kedua untuk kembali hidup. Tak lama dari itu, Mirah juga datang ke alam jahat dan mengajak Dharma untuk ikhlas dan ikut ke alam baik dengannya. Namun Dharma terlanjur bersekutu dengan iblis dan hatinya dipenuhi rasa dendam sehingga menolak ajakan ibunya. Mereka pun segera berlari menuju portal untuk pulang ke alam dunia dan Dharma terus mengejar Pak Fadli. Mereka semua pun berhasil pulang ke alam dunia, namun Alia sudah dalam keadaan dirasuki oleh Dharma. Ingat saat ayah bunuh aku pakai ini? Rasanya mati. Pak Fadli pun tewas karena kepalanya terpenggal oleh gergaji mesin dan Dharma pun berhasil dikeluarkan dari tubuh Alia. Bu Windu pun mengusir Dharma untuk pulang ke alamnya dan akhirnya Dharma pun dibawa masuk ke dalam neraka. Keadaan pun mulai membaik. Kini Nadia telah resmi menjadi anak angkatnya Bu Laksmi. Dan di tengah-tengah kebahagiaan itu, Alia mengundang Bu Windu untuk memperdalam ilmu mata batin Bu Laksmi dan Nadia. Bu Windu pun mengatakan kepada Alia jika pada saat ia menjaga portal, ada satu makhluk halus yang berhasil masuk ke alam dunia. Karena para makhluk halus sangat berusaha untuk masuk ke alam dunia. Dan pada saat Nadia akan mengantarkan minuman untuk Bu Windu, tiba-tiba saja ada suara yang mengajaknya untuk main. The end.
Oke seluruh, itu dia seluruh alur cerita dari film ini. Intinya, sepintar-pintarnya kita menyembunyikan kejahatan, lama-kelamaan pasti akan terungkap juga. Sama seperti halnya menyembunyikan bangkai tikus, lama-kelamaan pasti aroma busuknya akan tercium juga. Oke guys, cukup sekian and see you.